Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobur dengan NPM 2410663110188. Di sini saya ingin menjawab UTS filsafat ilmu. Yang pertama itu ada jelaskan bagaimana pengertian filsafat ilmu di pendidikan Islam dapat mempengaruhi praktik pendidikan berdasar di madrasah di dan pesantren. Berikan contoh konkret dan pengalaman Anda atau observasi. Filsafat pendidikan Islam adalah pandangan pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam dan tujuan membentuk manusia yang berilmu, berakhlak. Pendidikan ini tidak hanya menekankan kecerdasan, tapi juga membentuk moral dan spiritual. Dalam praktiknya, filsafat ini mempengaruhi pendidikan di madrasah dan pesantren dan di pesantren. Tujuan pendidikan ini holistik, mengubah ilmu umum dan agama. Pembelajaran diarahkan untuk menyeimbangkan pengetahuan dan kepribadian guru sebagai teladan. Nah, selanjutnya itu ada nomor 2. Bandingkan kedudukan filsafat pendidikan Islam dan dengan filsafat pendidikan Barat. Apa saja kelebihan dan kekurangannya masing-masing dalam konteks pendidikan di Indonesia. Nah, filsafat pendidikan Islam di Barat memiliki perbedaan mendasar dan dalam tujuan sumber nilai pendekatan pendidikan. Nah, yang pertama itu filsafat pendidikan Islam berdasarkan ajaran Islam, Al-Quran dan hadis dengan tujuan membentuk manusia yang berilmu, berakhlak. Pendidikan tidak hanya mengajar dan berkecerdasan, tetapi juga itu membina moral dan spiritual. Kelebihan menekankan pembentukan akhlak dan karakter, mengintegrasi ilmu dan nilai agama. Dengan budaya masyarakat di Indonesia, dari kekurangannya itu keadaan kurangnya menekankan aspek kritis dan inovasi dan pembelajaran di beberapa lembaga masing-masing tradisional. Nah, selanjutnya itu ada filsafat pendidikan Barat. Nah, berbasis pada rasionalitas, pengalaman dan ilmu pengetahuan modern. Tokohnya itu seperti John Dewey. Itu pendidikan ini lebih menitipkan logika pada pengalaman, pengembangan kemampuan berpikir kritis. Nah, selanjutnya itu ada nomor 3. Jelaskan rangka kerja yang menggambarkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam serta elemen-elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Nah, kerangka filsafat pendidikan Islam, filsafat pendidikan Islam, otomologi hakikat manusia itu hakikat manusia, makhluk Allah yang memiliki fitrah belajar menyeimbangkan dunia dan akhirat. Epistemologi, sumber pengetahuan berasal dari Al-Quran dan hadis dalam pengalaman fokus dan pemahaman analisis dan aplikasi. Aksiologi itu nilai dan etik, menekankan akhlak dan tanggung jawab dan kepedulian sosial. Ontologi kepedulian sosial dan membentuk keinsan kami manusia itu satu-satunya materi Al-Quran dan hadis, fikih, akhlak dan sejarah ilmu umum. Nah, selanjutnya itu ada soal nomor 4. Dalam konteks otomologi pendidikan Islam, bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam untuk mengatasi tanggung jawab yang dihadapi lembaga pendidikan Islam. Nah, dalam otomologi pendidikan Islam, manusia dipahami sebagai
makhluk Allah yang berperan sebagai hamba dan kehidupan. Berdasarkan prinsip ini, berperannya itu dalam menghadapi integrasi ilmu dan nilai menggabungkan agama dan umum agar tidak terjadi dikotomi, sehingga pendidikan itu tetap berdasarkan tauhid. Nah, selanjutnya itu nomor 5, jelaskan urgensi etimologi pendidikan Islam. Bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada pembentuk masyarakat yang lebih baik. Nah, urgensi etimologi pendidikan Islam, epistemologi pendidikan Islam penting untuk menentukan sumber dan cara memperoleh ilmu yang benar, yaitu dari wahyu, akal dan pengalaman. Hal ini menjaga pendidikan tetap berlandaskan nilai Islam dan tidak terlepas dari moral. Nah, kontribusi bagi masyarakat membentuk manusia berilmu dan berakhlak, mendorong penggunaan ilmu itu untuk kebaikan, menciptakan masyarakat yang adil dan seimbang di dunia dan akhirat. Selanjutnya nomor 6, tinjau aksiologi pendidikan Islam yang dapat saat ini. Apa saja yang pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan mengapa? Jawabannya itu aksiologi dalam perspektif filsafat pendidikan Islam adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat, nilai, kegunaan dan tujuan ilmu pengetahuan yang seluruhnya dijiwai oleh ajaran Islam, Al-Quran dan hadis. Aksiologi itu mengarahkan agar ilmu yang diperoleh melalui pendidikan Islam tidak bebas nilai, melainkan digunakan untuk keselamatan manusia, membentuk akhlak mulia dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu nomor 7, jelaskan rancangan program pendidikan yang akan Anda buat, yang urgensinya hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam konsep pendidikan Islam. Apa saja komponen utama yang harus ada dalam program tersebut? Nah, berikut adalah komponen utama yang harus ada dalam program tersebut. Kurikulum berbasis fitrah dan wahyu. Nah, taklim tarbiyah. Kurikulum ini tidak hanya transfer ke pengetahuan taklim, tetapi juga membina akhlak. Tarbiyah itu materi mengintegrasikan ilmu agama, wahyu dan ilmu umumnya alam semesta untuk mengembangkan kecerdasan. Nah, selanjutnya itu nomor 8. Dalam konteks demokratisasi pendidikan, bagaimana Anda melihat peran filsafat pendidikan Islam yang menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, dalam dan adil? Nah, berikan contoh implementasi yang relevan. Berikut adalah peran pendidikan Islam dan menciptakan sistem inklusif dan adil. Landaskan epistemologi, kesetaraan dan kemanusiaan. Filsafat Islam menekankan bahwa manusia itu diciptakan berbeda-beda untuk saling mengenal, berkontribusi. Kemuliaan manusia didasarkan pada ketakwaan, bukan status. Nah, kemampuan fisik seperti contohnya implementasi yang di pondok pesantren inklusif. Penerapan kurikulum ini dan metode mengajarkan ramah lingkungan. Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.